Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astia Yudianingsih dengan NIM 2465005 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika angkatan 24. Langsung saja, pada video kali ini saya akan mereview kembali materi mikrokontroler dari materi 1, 2, dan 3. Langsung saja, di sini ada pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti, prosesor atau CPU, memori berupa RAM dan ROM, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro atau mikrokontroler digunakan dalam berbagai produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan berbagai perangkat lain yang menggunakan sistem tertanam. Penggunaan mikrokontroler semakin populer karena kemampuannya yang dapat mengurangi ukuran dan biaya suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun menggunakan mikroprosesor dengan memori dan perangkat input-output secara terpisah. Di sini ada CPU. CPU adalah otak dari mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkannya atau dekode, lalu mengeksekusinya instruksi tersebut atau execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dari mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari suatu memori program harus diterjemahkan atau dilakukan proses dekode oleh CPU tersebut. Memori atau penyimpanan. Di sini ada CPU. CPU adalah otak dari mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi atau fetch, menerjemahkannya atau dekode, lalu mengeksekusi instruksi tersebut atau execute. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau dilakukan proses dekode oleh CPU tersebut. Memori atau penyimpanan. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroprosesor. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Sebuah mikrokontroler biasanya memiliki sejumlah RAM dan ROM seperti EEPROM dan lain-lain, atau memori flash yang digunakan untuk menyimpan kode sumber program.
Lalu ketiga ada port input dan output paralel. Port input dan output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Port serial. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial, antarmuka kontroler, dan peripheral lain, seperti port paralel. Pengatur waktu dan penghitung atau time dan counter. Timer dan counter merupakan salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler dapat memiliki satu atau lebih dari satu timer dan counter. Pengatur waktu atau timer dan penghitung atau counter menyediakan semua fungsi pengatur waktu dan penghitung di dalam mikrokontroler. Operasi utama yang dilakukan di bagian ini meliputi fungsi jam, modulasi, pembangkit pulsa, pengukur frekuensi, osilasi, dan fungsi lainnya. Bagian ini juga dapat digunakan untuk menghitung pulsa eksternal. Analog to digital converter atau ADC. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi bentuk digital. Sinyal input pada konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari prosesor, sedangkan outputnya berupa data digital. Output digital tersebut dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital, seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Digital to analog converter atau DAC. DAC melakukan operasi kebalikan dari ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. Hal ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan perangkat analog lainnya. Selanjutnya ada kontrol interupsi atau interrupt control. Kontrol interupsi digunakan untuk menyediakan interupsi atau penundaan pada program kerja. Interupsi dapat berupa eksternal yang aktif menggunakan pin interrupt atau internal yang diaktifkan menggunakan interupsi selama pemrograman. Blok fungsi khusus atau special functioning block. Beberapa mikrokontroler yang digunakan untuk aplikasi khusus seperti sistem robotik memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus. Bagian ini umumnya dinamakan blok fungsi khusus. Selanjutnya ada keunggulan mikrokontroler. Mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus menambahkan komponen digital lainnya. Mikrokontroler dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap. Penggunaannya sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah, serta pemeliharaan sistem. Sebagian besar pin dapat diprogram untuk berbagai fungsi. Mikrokontroler juga mudah dihubungkan dengan port, RAM, ROM, dan input-output tambahan, serta membutuhkan waktu operasi yang relatif dan rendah. Selanjutnya di sini ada kekurangan dari mikrokontroler. Mikrokontroler memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroprosesor. Mikrokontroler hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan.
kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro. Ini juga tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Mungkin itu saja penjelasan materi 1. Kita lanjut ke materi 2. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi 2 dan materi ketiga. Di sini ada tren dan interface mikrokontroler dan robotika. Tren industri 4.0 elektronika dengan TI. Dalam era industri 4.0 elektronika tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan teknologi informasi. Mikrokontroler digunakan dalam sistem otomasi, Internet of Things, dan sistem cerdas yang mampu bekerja secara otomatis dan real time. Di sini ada kompetensi nasional atau SKKNI. Salah satu kompetensi nasional dalam bidang teknologi informasi adalah programmer embedded. Programmer embedded bertugas melakukan pemrograman dan pengisian program ke dalam sistem mikroprosesor atau mikrokontroler untuk kebutuhan industri. Peluang karir di bidang teknologi informasi berbasiskan elektronika. Bidang elektronika berbasis mikrokontroler menawarkan banyak peluang karir seperti developer aplikasi embedded, pengusaha aplikasi elektronika, peneliti sistem kontrol dan robotika, serta engineer atau teknisi profesional. Kunci sukses menguasai elektronika terapan. Untuk menguasai elektronika terapan dan teknologi informasi diperlukan penguasaan perangkat lunak seperti bahasa pemrograman C, C++, Assembly, Java, serta pemahaman perangkat keras seperti mikrokontroler, PLC, dan teknologi komunikasi. Mengapa mikrokontroler memungkinkan pembuatan aplikasi single chip? Karena di dalam satu chip sudah terdapat CPU, ROM, port input-output, timer, dan perangkat pendukung lainnya. Hal ini membuat sistem menjadi lebih sederhana dan efisien. Mikrokontroler umum. Berbagai jenis mikrokontroler telah banyak digunakan dalam sistem embedded, mulai dari mikrokontroler untuk pendidikan hingga industri. Berbagai mikrokontroler. Beberapa keluarga mikrokontroler yang populer antara lain Atmel, PIC, Basic System, Maxim, Motorola, dan Renesas. Masing-masing memiliki keunggulan dan karakteristik tersendiri sesuai kebutuhan aplikasi. Aplikasi mikrokontroler. Mikrokontroler banyak digunakan dalam bidang robotika, sistem kendali industri, home automation, kontrol berbasis SMS, perangkat hiburan, serta antarmuka antara komputer dan perangkat eksternal. Pertimbangan memilih mikrokontroler. Dalam memilih mikrokontroler, perlu mempertimbangkan ketersediaan IC, harga, dukungan komunitas, fitur ADC, serta bahasa pemrograman yang didukung. Ada mikrokontroler AVR ATmega 8535. ATmega 8535 merupakan mikrokontroler AVR 8 bit dengan arsitektur Harvard. Mikrokontroler ini memiliki memori flash 8 KB, SRAM 512 bit,
EEPROM 512 bit serta dilengkapi ADC, timer, dan komunikasi serial. Sini ada arsitektur CPU AVR. Arsitektur CPU AVR menggunakan konsep RISC yang memungkinkan eksekusi instruksi lebih cepat dan efisien, sehingga cocok digunakan dalam sistem embedded. Selanjutnya, studi kasus program. Pada studi kasus ini ditunjukkan contoh program sederhana menggunakan Bascom AVR, BASCOM AVR, seperti pengendali LED, pembaca ADC, dasar kendali input-output, serta operasi pulsa untuk motor dan servo. Selanjutnya ada display LCD. Contoh penerapan lain adalah penggunaan LCD sebagai media tampil, misalnya untuk menampilkan suhu pada digital thermometer yang diperoleh dari sensor melalui ADC. Jadi di sini ada desain robot sederhana. Desain robot sederhana ditunjukkan sebagai contoh implementasi mikrokontroler AVR. Robot dapat membaca sensor jarak dan mengambil keputusan seperti maju atau berbelok secara otomatis. Ini dia penerapan pada robot. Selanjutnya kita masuk ke sistem minimum mikro. Sistem minimum mikrokontroler terdiri dari komponen dasar seperti mikrokontroler, catu daya, kristal osilator, dan rangkaian pendukung lainnya agar mikrokontroler dapat bekerja dengan baik. Dasar pemrograman dan kompilasi. Pemrograman mikrokontroler melakukan menggunakan bahasa assembly atau bahasa tingkat tinggi. Program yang telah dibuat kemudian dikompilasi dan diunggah ke memori mikrokontroler. Ini dia kompilasinya. Di sini ada mengisi memori mikrokontroler. Selanjutnya di sini ada mikrokontroler PIC. Selain AVR, mikrokontroler PIC juga banyak digunakan. Contoh program PIC menunjukkan pengendalian output secara bergantian dengan jeda waktu tertentu. Media mikrokontroler. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Dengan memahami interface mikrokontroler dan penerapannya pada robotika, kita dapat mengembangkan berbagai sistem otomatis yang berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun industri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.